Yang pastinya biayanya lebih murah daripada yang lain, fasilitasnya juga lengkap, dapat bonus yang banyak. Terus untuk dokumen-dokumen itu kita udah disiapin dari awal, jadi kita tinggal bawa barang. Musafir itu menurut saya dalam hal pelayanan itu lebih baik gitu. Tambah juga untuk biaya lebih hemat dari agen-agen yang lain. Masihkah kau ingat lagu di radio yang merdu mengudara? Kita masih sebebas itu. Rasa takut yang tak pernah mengganggu. Batasnya beri bahaya. Detiknya lebih logika. Putaran bumi dan waktu yang terus berjalan. Komunikasinya bagus, Sahabat dengan para peserta juga gitu. Jadi ya kesan anak mudanya masuklah. Kalau menurut saya ya, karena mereka muda ya, anak muda memang harus begitu ya, energik dan memang semangat gitu. Apalagi ini dalam rangka untuk menggali ilmu, mendapatkan ilmu di sana. Dua hero. bisa kita abadi untuk selalu. Alhamdulillah pelayanannya semakin memuaskan. Oh, Warung Kiara tuh sampai mana sih? Sampai pom bensin. Pom bensin mana? Pom bensin Warung Kiara. Yang pokoknya Cigombong tuh masih Warung Kiara nggak sih? Musafir, study and travel itu di mantap. Yang pastinya biayanya lebih murah daripada yang lain, fasilitasnya juga lengkap, dapat bonus yang banyak. Terus untuk dokumen-dokumen kita udah disiapin dari awal, jadi kita tinggal bawa barang. Musafir itu menurut saya dalam hal pelayanan itu lebih baik gitu. Tambah juga untuk biaya lebih hemat dari agen-agen yang lain. Masihkah kau ingat lagu di radio yang merdu mengudara? Kita masih sebebas itu. Rasa takut yang tak pernah mengganggu.
Yang terus kerja. Komunikasinya bagus, lebih sahabat dengan para peserta juga gitu. Jadi ya kesan anak mudanya masuklah kalau menurut saya ya, karena mereka muda ya, anak muda memang harus begitu ya, energik dan memang semangat gitu, apalagi ini dalam rangka untuk menggali ilmu, mendapatkan ilmu di sana. bisa kita abadi untuk selalu. Alhamdulillah pelayanannya semakin memuaskan. Isafir, study and travel in Turkey. Mantap. Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih sudah hadir pada malam hari ini. Sebelumnya, perkenalkan, saya Islah, yang akan menjadi moderator malam hari ini. Dan juga saya selaku konsultan dari Misafir Education, khususnya untuk kuliah ke Turki. Oke, webinar malam hari ini bertema gagal UTBK. Nggak usah khawatir karena kamu masih bisa lanjut kuliah ke Turki dan Malaysia dan bisa berangkat tahun ini. Oke, di sini ada narasumber kita, ada Kak Awal. Kak Awal ini adalah mahasiswa dari IZU. IZU itu Istanbul Sahabatin Zaim University di Turki. Dan di sini juga ada Kanadin. Kanadin ini alumni dari Help University di Malaysia. Oke, sebentar. Saya akan share screen.
Jadi di sini saya akan memperkenalkan sedikit tentang Misafir. Jadi Misafir adalah lembaga pendidikan yang khusus fokusnya untuk kuliah ke luar negeri. Kita ada negara Turki, Malaysia, dan Yordania. Nah, untuk malam hari ini kita akan membahas negara Turki dan Malaysia, dan nanti teman-teman bisa langsung dengar juga dari alumni-alumni yang sudah berpengalaman kuliah di sana. Oke. Misafir ini sudah berdiri kurang lebih 5 tahun dengan nama Ini. dengan nama Ini Turkinya punya siapa? PT Misafir Ini Sahabat Pak, Anak, Turki nih. seperti itu. Oke. Nah, ini aku mau jelasin sedikit kenapa sih kita memilih kuliah ke Turki. Aku udah baca juga yang pertanyaan dari teman-teman, banyak yang bertanya juga tentang Turki gitu ya. Gimana sih Kak di Turki, kira-kira apa yang harus disiapkan? Terus susah nggak sih pendaftarannya gitu? Oke, jadi di sini seperti teman-teman tahu, di Turki sendiri tidak ada uang pangkal atau uang gedung. Nah, kalau di Turki itu cukup membayar uang semester dan tentunya ada apa tomer. Tomer itu kayak persiapan bahasa Turki dan ini wajib sifatnya untuk seluruh eh, pelajar-pelajar mahasiswa siswa asing yang ada di Turki. Nah, tomer ini dilaksanakan di tahun pertama. Seperti itu. Lalu eh, gimana untuk biaya semesternya nih Kak di Turki? Biaya semester di Turki itu masih cukup relatif terjangkau ya dibandingkan negara-negara Eropa lainnya. Contohnya di sini ada kayak Kastamonu University itu masih ada biaya semester start from 4 jutaan. Terus juga beberapa kampus lainnya juga masih banyak yang masih cukup terjangkau biaya semesternya gitu. Terus juga untuk biaya hidup gimana nih Kak di Turki? Karena kan apa Turki itu kan terkenal dengan negara Eropa gitu kan. Tenang aja teman-teman kalau biaya hidup di Turki itu sekarang sudah sama dengan kayak di Jakarta. Jadi kembali lagi juga ke pilihan teman-teman. Teman-teman itu memilih kampus di mana, di kota kecil atau kota besar gitu. Kalau kota-kota kecil bisa range-nya sekitar 3 juta sampai 4 juta per bulan. Kalau kota-kota besar sekitar 4 sampai 6 juta per bulan. Seperti itu. Lalu di Turki sendiri sudah menggunakan kurikulum standar Eropa, Bologna Proses. Jadi nanti teman-teman yang lulus dari Turki itu ijazahnya sudah diakui otomatis oleh negara-negara Eropa. Teman-teman mau lanjut S2 di negara Eropa ataupun kerja di negara Eropa itu juga sudah bisa. Terus di Turki sendiri ada kesempatan untuk beasiswa Erasmus. Erasmus itu pertukaran pelajar ke universitas di negara Eropa. Nah, ini benar-benar dibiayai oleh kampus gitu. Jadi nanti pada saat teman-teman sudah mulai perkuliahan, teman-teman bisa mengajukan ke pihak kampus untuk program pertukaran pelajar ini gitu. Dan yang terakhir, memang di Turki ini ada kewajiban untuk mengikuti program Tomer, eh, yang tadi saya bilang persiapan bahasa Turki. Nah, program Tomer ini Jam ada 8 biasanya. satu levelnya itu eh, terdiri Nggak kawili di nas pagi durasinya tadi. kurang lebih durasinya sekitar eh, 2 bulan sampai 3 bulan satu levelnya gitu. Nah per levelnya itu juga biayanya 3 jutaan. Nah kenapa sih eh, harus belajar dulu Kak? Ya karena di Turki sendiri kuliahnya itu pakai bahasa pengantar bahasa Turki teman-teman. Tapi tenang aja kok, sejauh ini teman-teman yang berangkat ke Turki itu semua bisa mengikuti belajar bahasa Turki atau Tomer selama setahun pertama. Jadi nanti total durasi perkuliahan teman-teman itu 5 tahun, setahun pertama Tomer dan tahun kedua baru mulai perkuliahan seperti itu. Nah, terus jalur masuk ke Turki itu ada apa aja sih Kak? Yang pertama di Turki itu ada yang namanya beasiswa. Nah, beasiswa ini kayak beasiswa langsung dari pemerintah Turki. Nah, beasiswa ini namanya beasiswa YTB yang dimana dibuka setiap awal tahun bulan Januari sampai dengan Februari. Nah, untuk tahun ini memang udah kelewatan nih teman-teman. Tapi teman-teman tenang aja, jalur beasiswa ini bisa terbuka untuk siapapun yang masih di Indonesia ataupun yang udah di Turki. Katakanlah teman-teman mau berangkat tahun ini dengan jalur mandiri dan tahun depan mau apply beasiswa itu masih bisa gitu. Syaratnya apa aja? Jadi untuk seleksi beasiswa itu ada 2 tahapan teman-teman. Yang pertama seleksi berkas.
itu menggunakan nilai rapot, terus juga kayak membuat motivation letter dan juga seperti sertifikat-sertifikat organisasi seperti itu. Nah, nanti tahapan kedua teman-teman akan melakukan interview. Interviewnya itu biasanya dilaksanakan di Jakarta. Kurang lebih seperti itu juga. Nah, bagi teman-teman yang ingin apply beasiswa di tahun depan, itu bisa persiapan dari sekarang gitu. Karena kenapa kita di tahun depan setiap tahunnya itu buka kelas, buka bimbingan untuk teman-teman yang mau apply beasiswa. Jadi nanti kita akan bantu step by step-nya bagaimana cara apply-nya dan juga kita akan bantu untuk review motivation letter-nya seperti itu. Nah, selain beasiswa nih, mungkin ada teman-teman yang belum berhasil untuk lolos beasiswa. Kita bisa ada pendaftaran jalur mandiri. Jalur mandiri ini ada dua jalur. Yang pertama jalur ujian dan yang kedua jalur berkas. Nah, jalur ujian ini disebutnya Tereos. Nah, untuk tahun ini memang jalur ujian sudah ditutup pendaftarannya dan juga ujiannya sudah dilaksanakan kemarin eh, di Unifa Mulang. Nah, jalur ujian ini kita rekomendasikan untuk teman-teman yang mau masuk kampus top 10 dan juga jurusan-jurusan seperti kedokteran, teknik, ataupun arsitek gitu. Nah, untuk tahun depan, kalau misalkan di sini ada teman-teman yang masih kelas 11 mau preparation, mau persiapan, itu udah bisa join dari sekarang. Dan ntar tahun depan kita buka lagi kelas untuk bimbel persiapan, latihan-latihan soal, simulasi ujian, seperti itu. Oke, selanjutnya jalur berkas. Nah, jalur berkas ini teman-teman di bulan Mei ini tuh banyak banget kampus-kampus yang buka pendaftaran pendaftaran berkas. Pendaftaran berkas itu gimana sih Kak? Pendaftaran berkas itu cukup menggunakan nilai SKL ataupun ijazah. Nah, buat teman-teman yang masih kelas 3 mungkin di sini ijazahnya belum keluar, tenang aja masih bisa pakai surat keterangan lulus sementara dari pihak sekolah. Nanti itu akan di-apply ke kampus-kampus. Nah, terus buat teman-teman gimana nih Kak cara daftarnya? Tenang aja, semua pendaftarannya itu akan dibantu oleh tim Misaf. Tuh. Oke, nah ini dia nih syarat-syaratnya apa aja nih Kak untuk berkas-berkasnya. Yang pasti pertama paspor, teman-teman butuh paspor sebagai identitas teman-teman siswa asing. Terus yang kedua ada foto, terus ada ijazah atau SKL, dan juga transkrip nilai semester 1 sampai dengan 6. Cukup itu aja, mudah kan untuk daftar kuliah ke Turki. Nah, untuk program S2-nya juga sama, motivation letter dan CV juga recommendation letter. Oke, untuk tempat tinggal di Turki gimana nih Kak? Untuk tempat tinggal di Turki eh, kita punya banyak opsi nih Kak. Ada tiga tempat tinggal di Turki. Yang pertama opsi apartemen. Apartemen ini biasanya dihuni dengan 4 sampai 8 orang tergantung kapasitas apartemen. Di apartemen ini biasanya kita cari yang sudah full furnish. Jadi teman-teman tinggal bawa baju aja untuk masuk ke apartemen. Nggak usah mikirin beli kulkas, nggak usah mikirin beli kompor, dan lain-lainnya gitu. Nah, untuk biayanya berapa? Biaya di apartemen tuh start from 1 jutaan. Jadi nanti sistemnya semua sharing dengan penghuni apartemen. Katakanlah penghuninya ada 4, berarti sharing dengan 4 orang. Seperti itu. Lalu untuk selanjutnya ada asrama. Asrama di sini, asrama swasta kalau di Turki. Nah, asrama ini dilengkapi dengan fasilitas laundry, ruang belajar, juga musola ataupun arena olahraga. Di asrama itu sudah mendapatkan makanan pagi dan makanan malam gitu biasanya. Terus juga di asrama itu sudah mendapatkan fasilitas seperti wifi, itu sudah termasuk listrik, air, gas. Gas itu biasanya untuk penghangat kalau di Turki. Jadi kan di Turki itu kan jadi butuh gas untuk menghangatkan ruangan itu. Terus estimasi bulanannya berapa Kak kalau di asrama estimasi biaya bulanannya sekitar 3 juta per orang. Untuk madrasah dan terakhir ini untuk madrasah kurang lebih sama kayak asrama. Nah, namun kalau madrasah ini hanya khusus untuk laki-laki aja. Jadi
di madrasah itu juga teman-teman diminta komitmennya untuk mengikuti kegiatan yang ada yang ada di madrasah seperti kajian, seperti hafalan Quran, kerja bakti dan lain-lainnya gitu. Dan juga ada aturan-aturan yang harus teman-teman ikuti. Gitu. Nah, ini contoh tempat tinggal yang full furnish. Terus, nah, untuk estimasi biaya perkuliahan gimana? Jadi teman-teman kalau mau kuliah dengan jalur mandiri bisa bersama dengan Misafir, biaya pendaftaran 2,5 juta. Itu teman-teman sudah dapat fasilitas seperti bimbingan beasiswa YTB, terus persiapan ujian terus juga kita ada kelas bahasa Turki. Teman-teman yang mau ke Turki juga tidak usah khawatir karena di kelas ini nanti akan dibantu apa pengenalan dasar bahasa Turki gitu. Nah, terus gimana nih, Kak, kalau misalkan aku daftar tapi kan bimbingan YTB-nya udah lewat. Nah, teman-teman masih bisa ikutin tahun depan. Jadi kalau tahun depan teman-teman mau ikut kelas bimbingan itu nggak perlu bayar lagi gitu. Nah, ini juga sering ditanyakan oleh teman-teman, apa Kak biaya yang harus disiapkan gitu. Nah, dengan Misafir, paket keberangkatan cukup 37,5 juta. Itu kalau teman-teman sudah mendapatkan fasilitas tiket pesawat, visa pelajar, dan juga pendampingan pembuatannya, dan juga terjemah berkas ke bahasa Inggris ataupun bahasa Turki. Kita juga akan handling keberangkatan di Bandara Soekarno-Hatta, handling kedatangan di Bandara Istanbul, dan juga transportasi ke kota tujuan. Intinya teman-teman itu akan dibantu dari awal proses pendaftaran sampai dengan tiba di Turki. Oke, nah ini kira-kira alurnya. Jadi ke teman-teman pertama mengisi formulir pendaftaran dulu, nanti teman-teman akan di-invite masuk ke grup WhatsApp kita. Kita ada punya grup diskusi. Terus nanti di grup itu nanti akan di-share semua informasi tentang program-program ataupun tentang univ-univ yang buka pendaftaran. Oke, nah sekarang eh, kita mau sharing juga nih tentang kuliah di Malaysia. Jadi kuliah di Malaysia ini sebenarnya cukup menarik. Nanti akan dibantu oleh Kak Rashad untuk materinya. Nah, buat teman-teman juga nih kalau yang eh, ikut webinar akan mendapatkan benefit sampai dengan 8 Juni buat potongan pendaftaran. Nanti aku akan share ke nomor WhatsApp masing-masing. Nanti teman-teman bisa manfaatin benefit itu. Oke. Oke, sekarang kita dengan Kak Rashad, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Kak Islah. Apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas, Kak? Sudah Kak, aman. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Rasyad. Aku adalah konsultan untuk pendidikan di Malaysia. Aku izin share screen dulu kali ya. Apa sudah terlihat? Sudah Kak. Sudah terlihat ya? Ya. Oke, baik. Oke, jadi aku izin presentasi. Mungkin dari sini teman-teman yang join semua mungkin masih pada bingung ya, gimana sih cara daftar kuliah di Malaysia, apa aja persyaratan yang harus disiapin, administrasinya gimana, kampus-kampusnya yang bagus apa aja. Jadi di sini kita akan membahas itu semua. Oke. Oke, jadi why study in Malaysia? Jadi kenapa sih kita boleh untuk menjadikan Malaysia ini menjadi salah satu pilihan kampus untuk teman-teman belajar semua? Karena Malaysia ini pertama kualitas internasional, biayanya lokal. Jadi banyak banget nih kampus-kampus di Malaysia yang sudah punya akreditasi internasional untuk UK, Aussie, sama US. Terus juga nanti teman-teman itu bisa mendapatkan double degree. Misalnya kalian kuliahnya di Help University, tapi double degree-nya di University of Derby di UK, itu bisa juga. Atau misalnya di Taylor, nanti di Lancaster, itu kan UK juga. Jadi nanti ijazahnya teman-teman itu eh, ijazahnya ijazah luar negeri gitu. Terus juga pengantar bahasanya 100% bahasa Inggris. Jadi buat teman-teman yang
fluent bahasa Inggris itu bisa banget. Ataupun teman-teman yang misalnya kurang fluent nih ngomong bahasa Inggrisnya, karena kan Malaysia ini basisnya pakai bahasa Melayu. Bahasa Melayu itu mirip juga sama bahasa kita ya. Jadi kalau teman-teman untuk kehidupan sehari-harinya masih bisa juga menggunakan bahasa Indonesia gitu. Terus juga Malaysia itu adalah negara yang cukup dekat ya, paling dekat lah sama Indonesia. Jadi kalau naik pesawat tuh cuma sekitar 1 sampai 2 jam doang untuk ke Kuala Lumpur ya. Jadi ini cocok banget buat teman-teman yang kuliahnya tuh nggak mau jauh-jauh. Jadi kalau misalnya homesick atau kangen ke Indonesia bisa pulang pergi lah gitu. Terus juga ada peluang juga ditransfer di negara lain. Jadi misalnya teman-teman nanti 1 tahun teman-teman kuliah di Malaysia. Terus misalnya ada untuk kampus yang eh, apa namanya bekerja sama dengan kampus-kampus internasional 2 tahun setelahnya kan bachelor itu 3 tahun. 2 tahun setelahnya kalian bisa lanjut di negara yang teman-teman pilih kayak Kanada, UK atau Australia gitu. Terus juga kesempatan akademiknya ya. Jadi untuk di Malaysia sendiri kita menawarkan beberapa program pilihan mulai dari SMA, senior high school, kemudian juga dari undergraduate atau bachelor atau sarjana, kemudian juga ada master program untuk S2-nya dan PhD program untuk S3-nya. Bahkan sampai profesor juga bisa sih teman-teman. Nah, ini mungkin beberapa partner university dan program yang kita tawarkan nih. Jadi untuk kampus swasta dulu ya, ini ada banyak banget pilihannya teman-teman. Ini tergantung dari jurusan dan minat yang teman-teman eh, pilih ya. Misalnya kayak teman-teman sukanya di bidang engineering, aku bisa rekomendasiin di UTP, University Teknologi Petronas, karena itu engineeringnya bagus banget. Dan di sini ada beberapa list, ada banyak banget, ada U, IUKL, ada Inti International University, ada MMU, ada MSU, ada GIU, Raffles, Sunway, Taylor itu yang paling favorit juga bagi student di Indonesia. Nanti ini bisa teman-teman screenshot atau bisa aku kirim juga pada kalau teman-teman mau baca lebih lanjut. Kemudian untuk public university sendiri, kita juga ada UKM. UM itu masuk ke top 60 QS World Ranking. Jadi itu bagus banget. Dan ada 10 kampus di Malaysia yang masuk QS 200 World Ranking ya. Jadi memang kualitasnya benar-benar bagus nih teman-teman. Kalau untuk siswa Indonesia sendiri sih favoritnya di UKM sama UM sih teman-teman. Kemudian untuk tier 5-nya nih, bahasanya yang bintang 5-nya lah. Untuk kampus swasta sendiri ya, favorit dari, bukan favorit, I mean yang paling bagus itu adalah Taylor, Sunway, sama UTP sih menurut aku. Tapi kalau misalnya teman-teman ini balik lagi ya, tergantung teman-teman sukanya apa. Kalau sukanya desain, kakak bisa rekomendasiin MMU. Terus misalnya kalian sukanya sains, bisa MSU dan lain-lain. Untuk tier 4-nya, seperti ini ada APU, ada HELP, ada MMU, MSU. Kemudian untuk tier 3-nya itu ada FCUC, UISM, Unicel, Linkoq Wing, dan lain-lain. Nah, ini logo-logo kampusnya nih, teman-teman. Ini belum kakak masukin semua ya, ini masih banyak banget gitu. Cuman dan kita tuh hampir seluruh kampus swasta maupun negeri di Malaysia kita sudah bekerja sama, jadi bakal banyak banget teman-teman pilihannya. Kalau ini untuk, nah jadi kita juga ada program overseas teman-teman. Jadi sebenarnya nggak cuma Malaysia, kita juga bisa ke US, UK, Kanada, Australia, Irlandia, Italia, Cina, India, dan lain-lain. Oke, untuk proses administrasinya. Jadi apa aja sih yang dibutuhin sebenarnya? Jadi syaratan utama itu cuma ada 3 ya teman-teman. Pertama ijazah atau transkrip nilai. Kedua English, language proficiency kayak IELTS, TOEFL atau language skill, dan juga paspor. Kalau ijazah kan udah pasti dapat ya dari sekolah, terus paspor tinggal bikin. Nah, banyak kendalanya dari teman-teman yang udah daftar selama ini tuh kendalanya di IELTS nih. Nah, untuk teman-teman yang belum punya IELTS, TOEFL atau language skill, tenang aja teman-teman, karena kita juga ada program namanya MUET, Malaysia University English Test. Jadi MUET ini adalah something language proficiency, tapi hanya khusus untuk di negara Malaysia.
Jadi misalnya ada keperluan untuk pekerjaan atau pendidikan, MUET itu bisa dipakai untuk di negara Malaysia. Kalau IELTS TOEFL itu kan dunia ya gitu. Dan MUET sendiri itu pun kita juga siapin kelasnya dan itu pun harganya jauh lebih murah daripada teman-teman harus tes IELTS dan TOEFL gitu. Oke, ini alur proses pendaftarannya. Jadi tiga yang tadi itu ijazah, IELTS sama paspornya itu teman-teman submit dulu. Nanti akan ada form dari kampus yang teman-teman pilih nih, misalnya dari UTP. Nanti UTP bakal ngeluarin application formnya yang teman-teman harus isi. Kemudian nanti application form dan dokumen yang telah teman-teman kirim akan kita submit ke kampusnya untuk di eligibility checking. Nah, mungkin misalnya nanti akan dapat feedback nih, misalnya, oh paspornya udah eh, tinggal sebentar lagi atau nilai IELTS-nya masih kurang gitu. Nanti akan kampusnya infokan ke kita dan kita forward ke teman-teman. Tapi kalau misalnya semuanya udah aman, nanti dari kampusnya itu akan mengeluarkan offering letter. Nah, offering letter ini balik lagi nih ke teman-teman. Teman-teman, bahasanya offering letter ini berarti kampusnya itu sudah menyediakan kursi ini untuk teman-teman. Tinggal teman-teman pilih mau ambil atau enggak. Kalau misalnya teman-teman mau ambil, baru kita lanjut ke next step, yaitu pembuatan visa. Nah, pembuatan visa ini tuh kurang lebih kalau kampus negeri itu 2 minggu sampai 1 bulan. Kalau untuk kampus swasta itu sekitar 3 sampai 7 hari gitu. Baru setelah pembuatan visa, keluarlah namanya Single Entry Visa, SEV. Setelah Single Entry Visa yang keluar, baru teman-teman lanjut ke next proses, yaitu pembayaran tuition fee tahap pertama. Gitu. Setelah pembayaran tuition fee tahap pertama, barulah tinggal teman-teman nunggu waktu keberangkatan. Gitu. Oke, lanjut ke Student Life in Malaysia. Nah, untuk penjelasan Student Life in Malaysia mungkin eh, ada nih kebetulan alumninya langsung, yaitu Kak Nadina Dia Nasir. boy. Mungkin Ya, Kak Nadina Nasir bisa menjelaskan lebih lanjut, Kak. Indonesia. Halo, selamat sore. Kenalin, aku Nadine. Aku kuliah dulu di Help University, ambil the double degree UK program. Jadi, kenapa sih aku milih Malaysia? Karena tuh universitas di Malaysia tuh udah diakuin secara internasional. Terus kebetulan aku pengen gitu kan kuliah ambil di UK tapi biayanya tuh murah. Jadi Malaysia itu offer kayak 3+0. Jadi kita kuliah full 3 tahun di Malaysia. Karena kan jadi sarjana di Malaysia tuh hanya cukup 3 tahun ya. 3 tahun tapi pembelajarannya semua materialnya itu dari UK. Jadi nanti kita lulus juga ijazahnya dari UK. Gitu. Terus biaya hidup juga lebih terjangkau ya sama kayak di Jakarta. Bahkan mungkin bisa dibilang lebih murah sedikit ya kalau biaya hidup di Malaysia. Terus negaranya itu fully English gitu. Jadi untuk komunikasi juga mudah. Apalagi kita kan Indonesia menggunakan bahasa Indonesia, sedangkan di Malaysia juga menggunakan bahasa Melayu. Jadi kayak lebih easy untuk beradaptasi dan orang-orang itu sangat beragam dari sana. Ketemu sama orang yang dari China, dari India, banyak yang mengejar kuliah pendidikan tuh di sana gitu. Terus negaranya juga tuh aman dan nyaman, apalagi transportasinya itu benar-benar easy going banget, MRT-nya connecting sama LRT, jadi kita mau kemana-mana tuh benar-benar murah dan gampang dan nyaman gitu loh. Nah, serunya lagi di Malaysia tuh banyak banget ya siswa-siswa dari Indonesia kuliah di sana. Kurang lebih tuh setahun ada 11.000 mahasiswa aktif yang kuliah di Malaysia. Jadi tuh benar-benar kita tuh ada perhimpunan Indonesia, siswa Indonesia di situ. Kita tuh helpful banget sama satu sama lain. Kalau kita homesick atau apa, jadi kita nggak bakal ngerasain. Bahkan kita bisa sharing living cost di situ, misalkan sewa apartemen, bisa patungan sama yang lain. Pokoknya enak banget deh. Dan mereka tuh semua saling support. Situ pasti kalian akan masuk di grupnya. Terus, kalau semisalkan kita homesick nih, katanya lagi liburan atau apa, mau balik ke Jakarta juga murah banget tiket. Pulang pergi paling cuma 1,5 juta. Terus kalau keluarga mau visit kita juga lebih enak karena deket, terus tanpa visa juga. Jadi easy. Not, tidak susah gitu loh untuk ketemu sama keluarga atau mau balik gitu. Terus
Malaysia itu termasuk gimana ya, seru gitu loh untuk belajar di sana. Kita tuh nambah wawasan global, ketemu orang-orang baru, kayak beradaptasi sama orang itu penting banget di dunia kerja loh. Itu benar-benar bermanfaat. Walaupun memang kita struggling dulu ya, kayak aduh awal tahun pertama, mungkin bulan pertama tuh kita ngerasain gak enak, jauh dari keluarga. Cuman makin lama tuh kita bisa memanage semua hal. Dan itu benar-benar ngaruh banget di dunia kerja sekarang gitu. Apalagi realitanya ya, mungkin kita lulusan dari luar negeri, mau di luar mana aja, mungkin sekarang lebih diakuin, apalagi persaingan tuh udah ketat banget gitu ya. Kita mau cari kerja, banyak yang sarjana juga udah susah, jadi kita tuh harus cari ambil skill lain, gimana sih kita untuk tetap bertahan hidup di dunia global yang makin maju ini gitu. Kalau untuk cost living ya dulu karena mungkin aku belanja di pasar gitu kan. Mungkin aku 1,2 juta tuh sebulan udah cukup dan itu udah makan hidup enak. Dan tempat tinggal juga murah karena kita bisa sharing room sama teman-teman kita atau masuk asrama di dalam kampusnya juga lebih murah. Mungkin bisa sekitar sebulan itu 500.000 sampai 1 juta gitu. Tergantung kalian mau sendiri atau sharing sama teman-temannya gitu sih. Udah, mungkin cukup. Terima kasih. Kalau ada yang mau Oke, ditanyain, baik. boleh banget. Oke, sebelum kita tanya jawab, kita mau sharing juga nih sama Kak Awal di sini selaku alumni dari Turki. Boleh Kak Awal? Ya, perkenalkan nama saya Auluddin Ramadan. Ini yang mau share screen saya atau oh ya, nama saya Auluddin Ramadan. Saya dulu mahasiswa di Istanbul Sabahat Inzam University di kota Istanbul di Turki. Jurusan saya yaitu Master Business Administration. Kenapa saya memilih Turki? Jadi Turki secara geografis dia tuh berada di antara dua benua ya, antara benua Eropa dan Asia. Terus juga yang kita ketahui Turki ini kaya banget sama sejarahnya, mulai dari Mesopotamia, terus kemudian berbagai banyak kerajaan seperti Persia, Bizantium, Romawi, dan sampai Ottoman gitu. Dia menjadikan Turki ini sangat-sangat kaya dengan budaya dan sangat kaya dengan budayanya gitu. Nah, untuk di Turki sendiri juga secara kota ya secara negara merupakan kota yang banyak dikunjungin di dunia, yaitu dia berada di posisi keempat dari seluruh dari negara-negara Eropa gitu berdasarkan Schengen, dan Turki ini ibu kotanya Ankara ya dengan populasi 85 orang gitu. Nah, kenapa saya memilih Turki? Jadi pada zaman saya bahkan sampai sekarang untuk master program di universitas saya itu tidak menggunakan tes. Jadi dia hanya seleksi berkas gitu, dan tiap kampus di Turki, salah satunya kampus saya, itu mereka menyediakan waiver scholarship atau scholarship secara berjenjang, yang mana itu nanti berdasarkan dari hasil ujian yang dilaksanakan oleh universitas. Kayak saya pada saat itu mendapatkan beasiswa 50% dari universitas, jadi biaya S2 saya itu dibilang lumayan terjangkau ya. Untuk total selama di Turki itu, karena saya kuliah nggak pakai beasiswa teman-teman, jadi saya selama di Turki itu biaya kuliah saya itu tuh di angka kalau pada saat itu 9.500 lira. Kalau dirupiahkan pada saat itu kurang lebih 19 juta ya, 19 sampai 21 juta itu sampai selesai. Udah include sama persiapan bahasa gitu. Dan juga seperti tadi yang dijelaskan sama Kak Islah, Turki sendiri satuan kredit semesternya dia udah menggunakan sistem perjanjian Bolonya, yaitu ECTS, European Credit Transfer System gitu. Jadi kita kurikulumnya udah berdasama kayak negara-negara European Union nih. Untuk master itu di kurang lebih 102 sampai 120 ECTS gitu. Terus kemudian Turki sendiri juga banyak banget pengalaman dengan studi internasional ya, karena tadi dia di persimpangan dua benua, terus kemudian juga hampir semua etnis ada di sana. Di Istanbul sendiri itu total ada 6 juta orang asing, 1 jutanya sendiri itu student.
Tapi kalau untuk yang mendapatkan beasiswa itu di angka kurang lebih 600.000 student lah internasional gitu. Tapi kalau untuk yang non beasiswa, karena kan Turki ini kayak saya sendiri kan banyak teman-teman orang Jerman, orang Inggris gitu, orang Spanyol, Italia, dan negara-negara dari Eropa lain gitu. Mereka biasanya nyetir gitu, jadi bawa mobil karena satu daratan dan udah terkoneksi, ada namanya Eurotoll ya. Jadi mereka tadi karena dekat juga dan living cost yang murah dibanding sama negara-negara Eropa sekitarnya ya, untuk Eropa Timur kayak Poland, terus kemudian Ceko, terus ada apalagi yang Eropa Timur lain, Hungari gitu yang jadi favorit mahasiswa Indonesia lainnya. Itu Turki salah satu yang terjangkau gitu untuk living cost. Jadi pada zaman saya itu bahkan sampai sekarang itu untuk living cost-nya sendiri kalau dirupiahkan itu kurang lebih di 2 juta sampai 2.500.000 lah start from-nya, karena living cost itu kan tergantung gaya hidup kita ya, apalagi dengan Turki yang banyak tempat wisata dan sebagainya, semakin boros kitanya pasti otomatis living cost-nya juga semakin tinggi gitu. Untuk musimnya juga di Turki dia ada 4 musim ya seperti Eropa, jadi apa namanya, di Turki itu ada winter, summer, autumn, sama spring. Nah, untuk liburnya sendiri kalau untuk mahasiswa di Turki itu ada 2 nih. Yang pertama winter break, itu tuh biasanya di Januari, 2 mingguan dia biasanya. Terus kemudian yang kedua itu summer. Nah, summer ini lumayan panjang nih, lumayan panjang liburnya. Dan ketika summer ini biasanya mahasiswa ini kan kalau summer 3 bulan, itu biasanya mahasiswa Indonesia ada yang ngambil part time job, ada yang apa namanya, yang balik ke Indonesia seperti itu. Terus intinya di Turki itu banyak universitas yang dia itu pakai jalur berkas gitu, jadi nggak perlu tes masuk seperti itu sih. Mungkin kalau untuk perbandingan tadi ya dengan teman-teman yang kuliah dari Malaysia seperti itu. Mungkin cukup itu sih, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Oke, terima kasih banyak Kak Nadine dan Kak Awal yang sudah sharing-sharing pengalamannya di kuliah di Turki dan Malaysia. Oke, buat teman-teman, sebelum kita tanya jawab, boleh kita on cam dulu sebentar, kita foto bareng dulu. Nanti setelah itu kita akan buka sesi tanya jawab. Nah, kita juga ada benefit buat teman-teman yang aktif bertanya. Nanti kita ada hadiah e-voucher, bisa GoPay atau OVO sebesar 50.000 untuk 2 orang penanya, dan juga kita ada benefit lainnya dari dari Misafir. Bagi teman-teman yang ingin kuliah ke Turki, nanti teman-teman bisa free konsultasi selama webinar ini dan juga dapat diskon pendaftaran up to 500.000. Dan juga untuk teman-teman yang ingin kuliah ke Malaysia dengan Misafir, teman-teman bisa menikmati layanan free konsultasi juga, terus juga free pendaftaran, pengurusan visa, pencarian akomodasi dan penjemputan di Bandara Malaysia, dan juga teman-teman bisa dapat free coffee talk. Jadi kalian bisa langsung apply pada saat diskusi dengan konsultan Malaysia kita. Gitu. Oke, teman-teman boleh on cam dulu sebentar, kita foto bareng-bareng. Setelah itu kita lanjut ke sesi tanya jawab. Oke, saya hitung ya, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak semuanya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh raise hand dan juga boleh taruh pertanyaan kalian di kolom chat. Nanti aku akan bantu untuk bacakan di kolom chat. Yang mau raise hand juga boleh langsung raise hand aja. Oke, di sini ada yang raise hand. Silakan Kak Baskoro, boleh open mic. Baik, terima kasih. Selamat malam, Mbak siapa tadi ya? Lupa saya namanya. Ya, Islah Pak. Mbak Islah dan Mas Awal dan pembicara yang lain, Mbak Nadine juga Mas Asri. Perkenalkan terlebih dahulu, saya nama Baskoro dari Tulungagung, Jawa Timur. Kebetulan saya seorang guru BK dari salah satu SMA yang ada di Tulungagung. Ada beberapa pertanyaan yang ingin kami sampaikan untuk Mas Awal mungkin ya, yang
masih aktif mungkin kuliah di sana. Jadi begini Mas, ada siswa kami itu yang berminat untuk melanjutkan pendidikan di Turki. Pada saat kemarin pelaksanaan UTBK, dia juga ikut tes dan alhamdulillah keterima di Universitas Negeri Malang dengan prodi bioteknologi. Si anak ini juga terobsesi juga untuk melanjutkan ke Turki. Pada bulan Maret kemarin, dia mengikuti SAT dengan skor 970. Kemudian yang ingin kami tanyakan, dengan skor yang 970 itu, kira-kira perguruan tinggi mana yang direkomendasikan dengan biaya perkuliahan sekitar antara 5 juta sampai 6 juta. Dari hasil asesmen kami dengan orang tua, menghendaki untuk perguruan tinggi atau kotanya itu yang tidak terlalu crowded juga, kira-kira seperti Solo lah kalau di kita di Jawa Tengah begitu. Ada kota Solo yang tidak terlalu ribet banget. Barangkali kami bisa mendapatkan gambaran, nanti akan kami sampaikan kepada siswa dan orang tua yang bersangkutan. Atas jawabannya kami ucapkan terima kasih. Oke, terima kasih Pak Baskoro. Boleh ke awal langsung dijawab aja Kak. Maaf Pak, tadi skornya berapa ya SIT-nya? 970. 970. Ya. Sebenarnya kalau misalkan untuk ini berarti kampus ya, dan dia teknik kan tadi yang diincar untuk target kuliahnya. Prodinya bioteknologi. Bioteknologi dengan tuition fee di angka 5 juta sampai 6 juta lah, kurang lebih sekitar itu untuk per semesterannya. Jadi gini sih Pak, sebenarnya kalau untuk tuition fee itu kita harus cari dulu, karena di Turki ini tiap universitas ini berbeda-beda Pak tuition fee-nya. Jadi kayak, cuman kalau misalkan tadi Bapak bilang untuk kota yang kayak nggak terlalu crowded gitu kan, itu paling sih di Ankara, Eskişehir, terus kemudian bisa di Bursa, bisa juga di Bolu gitu Pak. Tapi ya tadi kita harus lihat dulu di tiap-tiap universitas ini kan tuition fee-nya berbeda-beda, karena beda kota beda tuition fee, seperti itu. Beda kota beda tuition fee, karena semakin kota itu dekat sama Istanbul, biasanya tuition fee-nya tuh biasanya lebih tinggi gitu, karena akses ke kota itu juga yang semakin dekat seperti itu. Terus kemudian juga availability jurusannya juga harus dilihat nih, jurusan yang yang dicari itu di tiap-tiap universitas ini ada atau enggak, seperti itu sih Pak. Paling nanti mungkin bisa konsultasi lebih lanjut ya Pak sama tim dari Misafir Indonesia kalau misalkan tertarik gitu, dengan apalagi udah punya SIT ya, jadi nanti bisa dibantu sama tim Misafir untuk dicarikan universitasnya, seperti itu sih Pak, kalau jawaban dari saya. Oke, mungkin aku sedikit menambahkan. Jadi kalau kita bisa rekomendasikan untuk kampus-kampus ke Kastamonu, Barton, Kutahya, ataupun Giresun Pak, yang biaya semesternya around 5 jutaan gitu. Gitu. Nah, itu memang betul yang tadi Kak awal bilang, kembali lagi kepada pilihan univ dan juga pilihan jurusannya gitu. Oke. Semoga menjawab Pak untuk pertanyaannya. Terus selanjutnya di sini ada di kolom chat, mungkin Kak Nadine dan Kak Rashad boleh dibantu untuk biaya semester kuliah di Malaysia kira-kira berapa Kak? Kak Nadine dan Kak Rashad. Oke, jadi ada pertanyaan di sini untuk biaya kuliah semester, biaya per semesternya di Malaysia tuh kira-kira berapa? Oke, aku izin menjawab ya. Kalau di Malaysia itu paling murah ada seperti di kampus University Utara Malaysia, itu top 9 di Malaysia. Sekitar per semesternya itu 12 juta sampai 15 juta per semester. 15 juta lah, 15 juta per semester. Gitu.
Oke, berarti kisaran sekitar 15 juta ya Kak per semester ya. Yes, Ya masih cukup oke juga ya Kak ya untuk betul. standar Malaysia. Mm-mm. Oke, di sini ada yang raise hand lagi nih. Silakan Kak Alia, boleh open mic-nya. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Perkenalkan, saya Alia dari UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, mahasiswa S1 Ilmu Kesejahteraan Sosial. Nah, di sini saya kan berminat untuk melanjutkan S2 di Turki, begitu. Nah, langkah awal apa yang harus saya lakukan untuk mendapatkan LOA tadi? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah jurusan S1 saya harus sama dengan jurusan di S2 besok? Itu yang kedua. Yang ketiga, untuk kuliah di Turki, pembayarannya apakah sama dengan kuliah di Indonesia? Kalau di Indonesia kan per semester begitu. Kalau di Turki apakah sama dengan per semester begitu? Terima kasih. Oke. Jadi untuk S2 di Turki ini juga sama nih Kak, pendaftarannya juga sedang dibuka dan pendaftarannya cukup pakai berkas juga. Jadi cukup pakai ijazah, terus juga transkrip nilai dan juga paspor. Jadi Kakak bisa mulai juga persiapkan paspornya kalau misalkan memang belum ada paspor dan juga seperti CV, recommendation letter itu juga diperlukan untuk apply S2 gitu. Nah, untuk biaya semesternya juga sama dengan di Indonesia sistemnya dibayarkan per semester atau 6 bulan per semesternya. Jadi kurang lebih sistem pembayarannya sama. Nah, bedanya kalau di Turki itu tahun pertama ada Tomer, nah ini berlaku untuk semuanya maupun S1, S2 ataupun S3 gitu, Kak. Semoga menjawab ya, Kak. Untuk yang jurusannya tadi, Kak, Oh, oke. Jurusannya memang apa direkomendasikan kalau bisa selinear, Pak. Jadi sama dengan jurusan S1-nya. Tapi kalau misalkan Kakak mau apa ke jurusan lain pun bisa, tapi kita rekomendasikan untuk sama dengan jurusan S1. oh, oke. Jadi kita harus ikut daftar dulu gitu ya, Kak, ke univ yang kita tuju di Turki. Setelah itu baru dapat LOA gitu. Betul. Ya Kak, jadi untuk dapat LOA kita harus daftar dulu. Nah untuk pendaftarannya pun dari tim Misafir tuh bisa bantu Kak. Jadi misalkan ada 10 univ yang open pendaftaran yang open pendaftaran nanti kita akan bantu untuk apply ke 10 univ gitu. Oke, terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Oke, selanjutnya di sini di kolom chat ada izin bertanya jika memang pakai jalur berkas kok ada ujian Tereos juga ya gitu. Oke Bu, jadi memang ujian Tereos ini kita rekomendasikan buat teman-teman yang ingin ke kampus top 10 karena nggak sedikit nih teman-teman yang ingin ke kampus top 10 tuh banyak banget gitu kan. Dan memang kampus top 10 di Turki itu hanya menerima pendaftaran jalur ujian aja gitu, tidak tidak akan buka pendaftaran jalur berkas gitu. Makanya kita sangat rekomendasikan buat teman-teman yang mau mengikuti ke kampus-kampus top 10 ataupun jurusan kedokteran, kesehatan seperti farmasi, terus juga seperti perawat itu juga harus melalui jalur ujian. Dan juga teman-teman yang mau pakai jurusan arsitek ataupun teknik itu juga kita rekomendasikan harus mengikuti jalur ujian gitu. Oke, semoga menjawab. Selanjutnya di sini ada Kak Mawar yang sudah raise hand. Boleh Kak Mawar open mic-nya? Ya, baik Kak. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf ini off cam karena jaringan di sini nggak bersahabat. Perkenalkan, saya Mawar dari Kalimantan Utara. Udah lulus S1 Pendidikan Agama Islam. Nah, yang ingin saya tanyakan, saya juga tertarik untuk lanjut di Turki S2-nya. Nah, itu kalau untuk linear dengan pendidikan agama Islam, saran kampusnya kampus apa ya Kak? Kemudian kalau misalnya kita itu nggak apa ya nggak fasih banget bahasa Inggrisnya, terus tuh kita nggak tahu banyak tentang bahasa Turki. Nah itu apakah kita bisa eh, daftar untuk S2 di Turki atau kita harus belajar dulu bahasanya baru kita daftar? Mungkin bisa dijelaskan Kak. Terima kasih. Oke.
Jadi untuk S2 di Turki, jurusan keagamaan itu kita bisa rekomendasikan ke jurusan ilahiyat, Kak, namanya kalau di Turki. Itu jurusan khusus keagamaan. Nah, itu kita juga bisa rekomendasikan ke kampus-kampus seperti Sakarya University, terus juga Anadolu University, itu juga cukup bagus untuk jurusan tersebut gitu, Kak. Nah, mungkin itu ya, Kak, pertanyaan tadi. Maaf, ada lagi, Kak, pertanyaannya? Yang itu Kak, yang bahasa. Oh, oke. Untuk bahasa, jadi di Turki itu memang tidak diperlukan sertifikat IELTS. Kenapa? Karena di tahun pertama itu yang tadi kita sudah bilang, kalau di Turki itu wajib mengikuti program TOMER ataupun apa persiapan bahasa Turki selama 1 tahun pertama gitu. Jadi walaupun kakak nggak fasih bahasa Inggris ataupun nggak punya sertifikat IELTS itu tetap bisa ikut kuliah ke Turki. Oke, Berarti kalau misalnya kayak eh misalnya kita udah daftar kan Kak, terus keterima. Nah, terus kita mau kayak apply beasiswa tuh berarti harus kuliah dulu 1 sampai 2 semester atau gimana Kak? iya, jadi kalau misalkan kakak mau ikut program beasiswa di tahun depan, kakak bisa ikut program beasiswa di tahun depan meskipun kakak masih TOMER, masih persiapan bahasa Turki. Gitu. Oke, semoga menjawab ya Kak Mawar. Oke, Ya Kak, selanjutnya, terima kasih Kak. iya sama-sama. Selanjutnya di sini ada ada pertanyaan. Kak, kira-kira beasiswa S1 kedokteran di IZU apakah ada batasnya, ada batas usianya? Mungkin Kak Awal boleh dibantu. Sebelumnya saya bilang dulu di kampus saya itu nggak ada fakultas kedokteran ya. Jadi salah satu syarat universitas di Turki itu membuka fakultas kedokteran itu adalah mereka harus punya dulu rumah sakit, apa sih namanya kalau rumah sakit penelitian. Jadi minimal punya rumah sakit selama 5 tahun dan rumah sakitnya itu punya lembaga penelitian selama 5 tahun juga gitu. Jadi baru si universitas itu bisa buka fakultas kedokteran. Nah, seperti itu. Jadi untuk kampus saya itu tidak punya fakultas kedokteran seperti itu. Terima kasih. Oke, ya mungkin kalau ingin mencoba beasiswa, seperti yang tadi di awal saya sampaikan, beasiswa terbuka di awal tahun bulan Januari sampai dengan Februari, itu kakak bisa mendaftar semua jurusan dan semua kampus yang memiliki fakultas kedokteran gitu. Nah, terus di sini juga ada pertanyaan, program persiapan kuliah ke Turki yang dari Safir itu berlangsung berapa lama? Jadi, programnya itu kita sudah mulai dari Januari, Kak. Nah, makanya kalau saya teman-teman yang kelas 11 nih mau daftar untuk tahun depan, kita saranin untuk daftar di bulan Oktober tuh udah mulai bisa daftar untuk tahun depan. Dan nanti Januari kita udah mulai start programnya sampai dengan September kita jadwal keberangkatan kita setiap tahunnya. Kayak gitu. Nah, terus di sini juga ada pertanyaan Kak dari eh, Kak Shalwa. Em, ada beasiswa nggak dari kampus di Malaysia? Kak Nadine atau Kak Rashad bisa bantu? Oke, kalau untuk beasiswa biasanya rata-rata mereka itu pas udah jadi siswa di sana tergantung nilai per semesternya. Kalau nilai per semesternya bagus, bisa ngajuin diskon ke kampusnya langsung dari pihak kampusnya gitu. Oke. Nah, terus kira-kira Kak persyaratan beasiswa di Malaysia tuh susah nggak sih Kak? Kalau untuk beasiswa di Malaysia langsung itu biasanya tergantung dari nilai. Mereka ngecek dari nilai. Tuh. Oke. Jadi rata-rata kalau yang dari sebelum daftar itu banyakan tuh kampus swasta yang ngadain scholarship. Kayak seperti potongan 25.000 ringgit, seperti itu. Tapi kalau kampus negeri, biasanya itu pas udah jadi students, sudah semester 1, terus nilainya sudah keluar, apply potongan diskon langsung ke kampusnya gitu. Oke, terima kasih Kak Nadine. Di sini ada Kak Hanif, saudara SN, boleh open mic Kak? Halo, halo. Apakah sudah dengar? Sudah Kak, aman.
Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Hanif, kelas 11 SMA. Kebetulan saya tertarik buat kuliah di Turki. Nah, pertanyaannya yaitu, saya berencana mau ambil scholarship yang di Turki, fully funded, kalau nggak salah, Turki Burslari Scholarship. Nah, itu biar apa step by stepnya biar lolos itu gimana ya, Kak? Itu pertanyaan pertama. Terus pertanyaan kedua itu, kalau misal saya belajar bahasa Turki dari sekarang terus sampai tahun depannya kira-kira A1 atau B1 itu nanti di Turkina ikut kelas bahasa Turki atau langsung masuk kuliah aja gitu. Segitu dulu Kak pertanyaannya. Oke, nah buat teman-teman yang mau persiapan beasiswa di tahun depan, teman-teman bisa siapin dari sekarang. Misalkan sekarang mungkin bisa cari sertifikat seminar internasional gitu, aktif di seminar ataupun di organisasi. Terus juga teman-teman mungkin udah latihan membuat letter of intent-nya. Terus juga nilai teman-teman juga yang masih sekarang di kelas 3 ataupun yang baru mau lulus S1 gitu kan, itu bisa disiapin dari sekarang untuk nilai-nilainya juga supaya lebih maksimal lagi pada saat mendaftar beasiswa gitu. Dan kalau kakak punya sertifikat TOEFL itu juga bisa menjadi nilai tambah untuk mendaftar beasiswa. Nah, tadi untuk apa belajar bahasa Turki di Indonesia itu bisa kakak persiapan belajar bahasa Turki di Indonesia. Namun di Turki sendiri itu hanya mengakui sertifikat dari Tomer yang ada di kampus tersebut gitu Kak. Jadi memang walaupun kakak sudah belajar katakanlah di Indonesia sampai level A2 ataupun B2 itu tetap pada saat di sana nanti kakak harus tetap mengikuti program Tomer gitu. Nah, mungkin ke awal boleh nambahin Kak. Untuk terkait Tomer ya, untuk terkait Tomer ini sebenarnya jadi ketika Mas Hanif tadi ngambil bahasa kursus bahasa Turki di sini, itu nanti di sana pas di universitas ketika keterima itu tuh nanti bisa bisa mengajukan diri untuk ikut tes langsung gitu. Jadi nanti ikut ujian, dan nanti di situ dilihat tuh kalau misalkan Mas Hanif itu levelnya ada di mana. Apakah di A1, A2, B1, B2 atau C1 akademik seperti itu. Dan emang kalau misalkan keterima di kampus itu tuh kalau misalkan kayak saya kan dapat beasiswa dari universitas dan itu menggunakan bahasa Turki ya. Jadi saya itu langsung cuti dulu setahun untuk mengambil bahasa selama 1 tahun seperti itu. Jadi saya benar-benar nggak paham sama sekali terkait sama bahasa Turki. Datang cuti kursus bahasa 1 tahun, baru habis itu setelah lulus ujian baru saya diizinkan untuk memulai perkuliahan seperti itu kurang lebih ininya. Semoga terjawab ya Mas Hanif. Oke, terima kasih Kak Awal. Oke, selanjutnya di sini ada pertanyaan di kolom chat. Terima kasih. Apa kriteria yang penting yang harus diperhatikan saat memilih universitas di Malaysia ataupun di Turki? Mungkin Kak Nadine atau Kak Rasyad boleh dijawab dulu buat kampus di Malaysia. Sorry Kak, boleh ulang? Oke. Tadi kita putus. Kriteria penting yang harus diperhatikan saat memilih universitas di Malaysia ataupun di Turki. Oke, kalau persiapan ya, pertama pasti mental ya harus disiapin karena kan bakal jauh dari keluarga itu pertama. Kedua harus belajar memanage waktu, gitu. Karena kan kita hidup sendiri, jadi kita benar-benar harus handling apapun itu sendiri. Yang ketiga yang pasti niat. Kalau udah niat belajar pasti apapun insya Allah lancar lurus. Tergantung dari niatnya semua. Tuh.
Oke, ya sebenarnya kurang lebih sama ya Kak. Maksudnya mau kuliah di Turki ataupun di Malaysia tuh pasti yang dipersiapkan pertama memang niatnya betul, terus kedua mentalnya juga nih, karena setiap negara itu punya tantangannya sendiri-sendiri gitu kan. Kalau di negara Turki sendiri itu tantangannya itu di bahasa Turki. Mungkin teman-teman yang ingin udah mantep mau kuliah ke Turki bisa siapin bahasanya dari sekarang gitu. Jadi supaya pada saat tahun depan tuh udah lihai lah, udah jago untuk bahasa Turkinya. Begitu sih kalau misalkan teman-teman mau mempersiapkan dari sekarang. Oke, semoga menjawab tadi pertanyaannya. Terus di sini ada Kak Tuti yang sudah raise hand, silakan Kak, open mic. Halo Kak, terima kasih untuk kesempatannya. Punten aku Konita, anaknya Ibu Tuti Alawiyah. Aku mau izin nanya nih Kak, ada 3 pertanyaan. Yang pertama, kan tadi dijelasin ya kalau misalkan walaupun jalur berkas, jalur apapun tadi berarti istilahnya udah lewat gitu kan, ketinggalan untuk kami yang mau S1. Nah, kalaupun aku ada niat kayak mau terjun langsung di Turki, tapi niatnya tuh untuk belajar bahasa gitu, Kak, di universitas ataupun kursus mandiri yang ada di sana gitu. Apakah ada rekomendasi dan biayanya sekitar berapa gitu? Terus kalau misalkan udah dapat nanti, misalkan kita udah belajar bahasa di sana, eh, berkaitan dengan yang pertanyaan tadi, itu kan bisa langsung mengajukan ya, apa teh namanya untuk ujian gitu. Berarti kalau itu untuk ujiannya itu tergantung univnya aja atau kayak satu kali ujian bisa untuk semua universitas gitu, Kak. Terus yang kedua, fee untuk ke pihak Misafir Indonesia itu berapa ya, Kak, untuk persiapan gitu? Untuk S1 ke sana. Terus yang ketiga, udah deh, Kak, itu aja. Terima kasih, Kak. Iya, sama-sama Kak. Oke, jadi pertanyaan pertama tadi, misalkan Kakak mau berangkat untuk kursus bahasa Turki doang gitu ya di Turki. Ya sebenarnya sih bisa-bisa aja Kak, sah-sah aja. Cuman kalau kita sih tidak merekomendasikan gitu. Kenapa? Karena biasanya kalau teman-teman yang berangkat nih, terus buat kursus doang bahasa Turki setahun. Nah, terus ntar di tahun depan baru apply kampus gitu kan ya. Nah, itu nanti bisa kendala di visanya, Kak, gitu. Jadi Kakak harus pulang dulu ke Indonesia untuk apply visa pelajar lagi gitu. Nah, kalau kalau teman-teman yang berangkat dengan Misafir itu pada saat berangkat tuh sudah statusnya sudah diterima kampus. Jadi sebelum Kakak sampai di Turki itu Kakak sudah diterima kampus dan kita juga sudah daftarkan Kakak di kampus. Jadi Kakak sudah resmi terdaftar sebagai pelajar di kampus tersebut gitu. Dan Kakak juga lebih enak. Kenapa? Karena sertifikatnya udah otomatis diterima sama kampus gitu. Kakak nggak perlu pusing-pusing lagi apa nyari-nyari kampus yang bisa menerima sertifikat. Nah, ini kayaknya juga menjawab pertanyaan yang kedua tadi. Apakah sertifikatnya ini berlaku di semua kampus? Jadi memang ada beberapa kampus itu yang sertifikatnya bisa diakui ataupun yang enggak. Makanya eh, kalau misalkan katakanlah kakak mau pindah kampus di tahun berikutnya gitu kan, itu kakak harus memastikan dulu nih apakah sertifikat Tomernya itu diakui di kampus tersebut kayak gitu. Lalu untuk fee yang tadi seperti tadi awal saya jelaskan itu yang pertama ada biaya pendaftarannya Kak 2,5 juta itu Kakak sudah dapat semua fasilitas bimbingannya dari mulai bimbingan buat apply beasiswa YTB di awal tahun bulan Januari dan Februari 2026 terus juga bimbel persiapan ujian untuk ujian YOS kita juga akan daftarin juga ke kampus-kampus yang buka pendaftaran jalur berkas terus juga Kakak sudah dapat fasilitas kelas persiapan bahasa Turki online. Jadi kelas kita semuanya online programnya bisa diikutin dari mana aja gitu. Nah, untuk keberangkatan sendiri kalau di tahun ini di 37,5 juta itu sudah tadi fasilitasnya dari mulai tiket pesawat sampai dengan pengurusan di Turki. Gitu. Semoga menjawab ya Kak. Oke, siap. Makasih banyak, Kak. Sama-sama. Oke, di sini ada lagi ke awal mungkin bantu ya. Saya sempat searching-searching untuk mendaftar S2 di PTN Turki. Ada beberapa syarat untuk mendapatkan LOA. Itu kita harus diterima dulu. Untuk keterima di kampus tersebut, kita butuh melewati tes-tes bahasa. Berarti otomatis kita sudah belajar bahasa ya, Kak, agar dapat LOA.
Eh, Ya, aku mungkin bingung ya Kak. Oke, mungkin aku bisa bantu jawab. Ya intinya gini teman-teman. Jadi teman-teman yang mau kuliah ke Turki atau mau mendapatkan LOA gitu kan, itu pertama teman-teman harus daftar dulu ke kampus gitu. Setelah daftar dan diterima kampus nanti akan keluar LOA. Nah setelah keluar LOA teman-teman melakukan pendaftaran daftar ulang ke kampus dan setelah itu baru teman-teman bisa memulai perkuliahan. Sorry, bisa memulai tomer di tahun pertama gitu Kak. Jadi kakak mulai tomer itu statusnya sudah diterima oleh kampus. Gitu. Oke, di sini ada Umi Farah. Boleh Ibu silakan open mic. Terima kasih Kak, izin bertanya kembali ya. Itu katanya kalau ikut yang ujian terios itu yang kampus yang top 10. Berarti itu kan untuk yang akademinya yang IPA ya. Kalau ini maaf ya, saya nyampaikan ini karena minatnya dari si Faranya. Sarkaya itu apakah masuk kampus top 10? Terus Faranya mungkin dia milih psikolog atau hubungan internasional gitu loh. Jadi saya kan masih bingung gitu karena dari paket yang dibayar 2,5 itu kan bimbingan terios. Nah kebetulan memang Farah kan masih kelas 11, terus dia juga lagi kan terbatas ya karena dia masih di Madhat gitu kan. Nah sekarang juga kan belum dapat kesempatan dia belajar bahasa Turki. Nah jadi tapi dia minatnya besar, dia ingin ke Turki gitu. Makanya saya berambisi nanyain terus. Bisa dibantu Kak jawabnya? Makasih. Oke, terima kasih Ibu. Iya, jadi untuk ujian itu memang kita rekomendasikan ke kampus untuk anak-anak yang ingin mendaftar ke kampus top 10 gitu. Nah, kalau kayak Kak Farah sendiri kan minatnya ke Sakarya. Sakarya sendiri buka pendaftaran 2 jalur ujian dan jalur berkas. Nah, jadi misalkan apa Kak Farah mau ikut ujian gitu kan, itu bisa juga Bu untuk daftar ke Sakarya gitu. Nah, Sakarya sendiri peringkatnya ada di 20 besar. Jadi apa bisa kita mendaftarkan pakai berkas ataupun pakai ujian gitu. Nah untuk jurusannya Kak Farah sendiri kan tadi kalau nggak psikologi International Relation ya HI. Nah itu juga jurusannya masih bisa untuk mendaftar pakai jalur berkas seperti itu. Jadi mungkin bisa disiapin dari sekarang untuk nilainya Bu supaya bisa lebih maksimal untuk pendaftaran di tahun depan. Nah, semoga menjadi Bu. Iya, makasih. Sama. Oke, terima kasih Kak penjelasannya. Makasih banyak. Iya, sama-sama. Oke, Kak, ini ada yang tanya, eh, kalau untuk pendaftaran S1 yang gap year masih berlaku beasiswa atau tidak ya, untuk di Malaysia ataupun di Turki? Mungkin Kak Nadine dulu atau Kak Rashad? Halo Kak Nadine? Yes, kalau untuk beasiswa ya, Iya Kak, oke. siswa untuk yang gap year. Kalau untuk beasiswa boleh coba nanti dikirim dulu hasil nilai terakhirnya sama ijazahnya, coba nanti kita coba untuk masukin. Mungkin kalau untuk fully funded Malaysia tuh jarang ya, mungkin hanya potongan diskon seperti itu. Oke, kalau untuk di Turki sendiri, beasiswa itu S1, S2 ataupun S3 itu bisa gap year dan tentunya ada batas usia maksimal setiap jenjangnya, begitu Kak.
Kalau untuk S1 tuh kalau nggak salah di usia 25 tahun. Untuk 21 maaf, 21 21 tahun. tahun ya, sorry. S1 21 tahun, master program 30 tahun, doktor program itu 35 tahun. Oke. Sip. Semoga bisa menjawab. Terima kasih Kak Awal dan Kak Nadine. Oke, selanjutnya di sini ada yang raise hand. Kak Aji, boleh open mic-nya? Iya, Assalamualaikum. Saya orang tua dari Akhtar yang udah ikut program Misafir ya. Nah, saya mau tanya nih, kan Akhtar insya Allah kan daftarnya kan mau ke universitas di Turki gitu. Nanti kalau misalnya dia sudah masuk, entah di universitas mana, dia kan akan mengikuti Tomer dulu 1 tahun ya. Nah, misalnya di Januari Februari tahun depan gitu mau ikut beasiswa university gitu kan. Nah, misalnya dapat nanti apa kursus tomernya lagi di kampus yang dia dapat beasiswa tersebut atau bisa dengan tomer yang dia sudah kerjakan di tahun 2025-2026 gitu. Ya, itu aja sih yang mau saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Bu, jadi untuk beasiswa katakanlah ntar tahun depan Kak Aktar dapat berhasil lolos beasiswa gitu ya. Nah nanti untuk perkuliahannya sesuai dengan kampus yang didaftarkan pada saat beasiswa, apply beasiswa gitu. Nah untuk tomernya nanti seperti tadi yang saya bilang bisa memberikan sertifikat tomer di kampus yang sudah dijalankan di tahun ini gitu. Nah, terus kalau misalkan memang kampusnya tidak menerima sertifikat tomernya, biasanya nanti akan ada ujian, Bu, ujian seperti penyetaraan bahasa gitu. Untuk apa? Supaya tidak mengulang tomer kalau misalkan lolos ujiannya nanti bisa langsung mulai perkuliahannya. Oh, begitu ya. Baik, terima kasih atas penjelasannya, Kak. Iya, sama-sama. Nah, di sini ada yang bertanya juga, apakah masih bisa eh, pendaftaran untuk ke Turki? Ya Kak, di tahun ini masih bisa ikut pendaftaran untuk kuliah ke Turki ataupun ke Malaysia. Pendaftarannya juga pakai berkas. Jadi aku saranin buat Kakak segera mendaftar karena di bulan Juni ini kita akan close pendaftaran buat ke Turki. Dan juga kalau Malaysia masih bisa open sampai bulan Agustus, ya Kak. Semoga menjawab. Nah, ini terakhir ada pertanyaan, Kak, kalau untuk ke Malaysia biaya bimbingannya berapa, Kak? Oke. Kalau untuk ke Malaysia, untuk pendaftaran kampus, untuk pembuatan visa, pencarian akomodasi, bahkan nanti sampai di Malaysia pun kita akan handle jemput itu semua for free. Karena kita memang udah langsung dari kampusnya, sudah dari pemerintahan Malaysia. Jadi kita benar-benar jasa kita tuh for free. Jadi welcome kalau mau bimbingan juga boleh. Oke, terima kasih, Kak Nadine. Ya, teman-teman, ini sudah lewat waktunya jam 8.39 ya, sudah menuju jam 9. Jadi aku juga mau ngasih tahu juga kita ada benefit buat teman-teman yang ikut webinar pada malam hari ini. Benefitnya sudah aku share di kolom chat dan juga buat teman-teman yang mau mendapatkan benefitnya diharapkan untuk mengisi formulir feedback yang ada di kolom chat yang sudah aku share di kolom chat. Ya. Nah, tadi seperti yang tadi sudah dijanjikan dua dua penanya yang aktif. Yang pertama dari Umi Farah itu selamat untuk mendapatkan e-voucher e-wallet bisa OVO atau GoPay nanti bisa menghubungi admin ya Bu ya. Terus juga tadi dengan Kak siapa ya? Tadi pakai akun Kak Tuti kalau nggak salah ya. Kak Tuti juga mendapatkan eh, voucher e-walletnya. Nanti boleh hubungin ke admin kasih nomornya ya Kak. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Oke, eh oke ini ada yang mau share ulang. Nah, buat teman-teman yang lain bisa langsung isi
formulir feedbacknya supaya dapat benefitnya. Nah, benefitnya ini bisa teman-teman pakai sampai dengan tanggal 8 Juni. Jadi yang sudah mantap mau kuliah ke Turki ataupun Malaysia bisa langsung gunain benefit ini daripada jadi mubazir ya. Jadi kita manfaatkan langsung maksimal tanggal 8 Juni. Oke. Oke, makasih Kakak. Ya, sama-sama. Terima kasih semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan pada acara webinar pada malam hari ini. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Terima kasih semuanya atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak. wabarakatuh. Makasih banyak Kakak. Sampai jumpa webinar berikutnya. Waalaikumsalam. Makasih, Kak. Sama-sama.